Awas orang itu masuk ke dalam. Jangan ada yang buta nanti ya. Sama semua bocor. Sama ke bawah ke dong itu. Amin lu 3 lah itu. Iya, saya mata kalau nanggur sok dia. Kenapa sih dia kembang? Dari foto lagi. Dilihat dulu, saling lihat dulu. Saling lihat dulu. Ya. Saling lihat, Bang. Senyum, ya. Saling pandang dong. Saling lihat, Bang. Jadi huruf ini melambangkan kau kasih di Sini, Bang, senyum. 1 2 3, kasih. Oke. Di buka sasa dari on asal memahami nalar pada foto kamu nak. Nauli bang buru, ala tunggu saya manoda mulu, bang nasong dia penuh cara nion, asa tatu kok, ada nenggabi membeba ini, ayo suku tanggi kuna pak samu dengan nendang alam gue siatas mirwatero, nauli memang buru. Di manogot nyarion di pajuk pahon amat taribatado hita di bukasan pulas ni roha ima nalau mabuhay sa loob na ugawta tadumuli na anon anak do buru ni huray nanay tabuan tubagas joro ni tuhata lalaw manjalo pasu-pasu parmagason iso bolotuk somonokpe si panganon na boy tarpasahata ni tuhamuna lasma rohamuna somonima Ngaruh aku nanti baju 12 merah kamu kami sangat dibut kamu untuk si pengantara saudara semua itu nak kami udah berada di situ di nama muhewlot kan yang tertumat tanah berturi bata nama hitis akapan berta situ itu kata di sana pasata yang macam di kisi tiu di seluruh kamu duluan pada hutan keberenang asal kota masuk semua ini kisah saat menulis saat merenggan pohon yang mata nama terkata asal mereka kata kemergul udah sih potong petik sih itu ini nggak siapa udah naik les di rumah semua memang buru tanpa saat tani debatama anggota menggoi pas-pas orang ini di Paradeho tiki inganan do kai pason kami Bui Hal Bajupa, keluarga besar Manalu, keluarga Nihudok Tanami, Rajai Rajasturus, Dibagas Saskap, anak Nihuyai, Lau Mampain, rumah tangga, Pasari Peomebar. Hubu Kai Hami, Ulanong Tuhan Mardongan, Elektro Tangiang, Asa Dongani, Tiroi, Jala Pasu-Pasu Hami, Dila Lau Mangulahon, Ulaon Sian Nama Muhai, Sahat Nama Sidungi, Anong Beran. Ini Nama Mangulahon, Asa Dongi Jurunami, Somari. Pardusan agudang duhami Tuhan pardu sisa pangalasun nami maradukukmo nang maradukuk doanan jolma asal nama jala patut kami menjalo aka sileliamu dope naik jolo kami pasada Tuhan tangian masasadiami on pasar kami to dopamu kolam marhite hide anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Lasma rohani. Jadi meron parjuru na pinasahat to sa gabi jala oras mahamu di parumatan kau mula kalimunan kau Kasih minum 3 kali. sedikit menekan tawa Pero tadi kok. Iya. firma atau di buruk jadi Tuhan mau Oras balik. Memang oras itu diri sabuna oras jalan gawe. Oras. Ya.
Atau memang baru ada orang sehat wah ini dapat juga sehat hati tersodin lah sahatan soalnya yang dulu Mau lihat tema tulang Mengade suki tanak itu menunjuk ni arion. Naroman tulang itu nalaman ku kami. Tersingot ni tudu ni si pangano pasahatan itu amuna. Siang kami na pada kesuruh-suruh muna itu pak. Tolu B. Matang yang maita. Ali Tuhan di Batam, nami nama bangsa di Banua Bijang, puji-puji atau mulai terpaksa Tuhan nami ala Iliokodo Arina Tiur Arina Denggan Dina Naing Oma Naga Bedongan Nami Asa Toktong Boy Marga Warmo Laon di Bagasat Sadarion Pasu-pasu su para anak do Palagadi Sian nama Muhai satu nama Nujui Ulaunon Saikoma Naga Bedongan Nami Pasu-pasu Amang Padita Sihotang Naga B Barbarita Nauli di Pamasu-masu Onon Asa Sahala untuk Tingma Namar Bobo Ikon Biabe Taruli Silas Niroha anak do Boru Nikuriam Denanaing memasuki kehidupan baru Tong Oma Narap dohotami di bagasan buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut calon pengantin memasuki gereja.
nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkau yang menetapkan pernikahan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah Saudara Fransiskus Manalu dan Saudari Monica Mirna Agustin Guru Sitorus dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dari
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Satu ayat dalam sukacita kita hari ini di tengah ibadah pemberkatan nikah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus Saudara Francis dan Saudara Monika, dan kebanyakan penyanyi, song leader, harus lebih dekat begitu. Dan bisa diganti di terus. Kalau kita membaca Mazmur itu selalu dihubungkan dengan penyanyi yang secara khusus mungkin dihubungkan banyak dengan nama Daud, karena beliau seorang komponis, seorang musisi, seorang seniman musik, dan itu mungkin terlihat bersama penyanyi-penyanyi dari bait Allah. Tapi sekarang ini di atas ayat yang kita sebut tadi disebutkan nyanyian ziarah Salomo. Jadi ternyata Mazmur yang satu ini ternyata komponisnya Salomo. Salomo itu lebih banyak dihubungkan dengan kitab Amsal yang berbicara banyak tentang koda atau pendidikan pengajaran. Tapi sekali ini rupanya dosen musiknya mau bikin etika atau pengajaran atau apa? Ya, Kitab Amsal menggambarkan secara umum ada dua pola hubungan manusia dengan Allah. Yang satu, gambaran seorang atau orang tua terhadap anak. Gambaran yang kedua adalah hubungan antara guru bijak, guru hikmah dengan sejumlah para muridnya. Inilah gambaran hubungan orang-orang percaya dengan Allah. Dan satu dari kata kerja yang terlihat dari dua pola gambar tadi, adanya proses pendidikan dengan kata kerja mengajar dan belajar. Kalau kita masuk ayatnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kita bayangkan di sini rumah itu selalu bangunan fisik yang tentunya akan bicara tentang gambar arsitek atau banaku dan sejumlah besi beton ukuran yang dibutuhkan beserta anggarannya. Itu mungkin biasanya kalau kita punya pikiran membayangkan membangun. Bapak Ibu Saudara, membangun di sini di pemahaman rumah ternyata dia adalah institusi keluarga. Kalau dikatakan institusi keluarga atau lembaga keluarga, itu tidak sekedar tadi gambar arsitek, bahan yang dibutuhkan, anggaran, bukan itu aja. Mungkin akhir di situ dibutuhkan insinyur arsitek, gambar, insinyur teknik sipil. Dengan ini ternyata rumah pada pemahaman yang diberikan oleh Mazmur 127 ini adalah rumah dalam artian institusi atau kelembagaan. Jadi lebih dari yang saya sebutkan tadi, itu yang dimaksud.
ternyata rumah itu adalah keluarga dalam arti luas. Bapak Ibu Saudara, pada pemahaman yang kita terima sejak awal, firman Tuhan itu mengajarkan keluarga itu adalah sebuah pemberian Allah yang luar biasa kepada ciptaannya, secara khusus manusia. Tidak baik seorang diri, baiklah dia mempunyai teman. Lalu pada prosesnya kita melihat bagaimana Adam, manusia pertama, laki-laki, itu Tuhan memberikan berikutnya Hawa, yang merupakan tidak lain adalah tulang rusuk dari Adam sendiri yang diambil ketika tidur. Ini mungkin sedikit kembali di pelajaran sekolah minggu ya. Saya nggak tahu, kecuali yang nggak lulus sekolah minggu di sini. Ada yang nggak lulus sekolah minggu di sini? Bapak Ibu, ada yang nggak lulus? Kalau tahu, latihan berdiri, latihan sekolah minggu ini. Pemberian Allah itu merupakan anugerah kepada manusia yang dia ciptakan, dan dia mengatakan dengan mempertemukan laki-laki dan perempuan yang dia ciptakan, Tuhan memberkati dia. Dengan kata lain, sebetulnya kalau ada institusi atau lembaga tertua di dunia ini adalah lembaga keluarga. Belum ada yang lain-lain, itu nggak ada. Persekutuan paguyuban itu belum ada. Apalagi STM, istilahnya nggak ada STM. Nah, semua sesuai kelembagaan Nadom di Portidion keluarga. Dan ternyata keluarga itu adalah pemberian Allah, dan dia sekaligus adalah pemilik, dan sekaligus dia adalah mengatur di situ. Dia sendiri adalah arsitek, dia sendiri adalah Tuhan, dia sendiri adalah teknisi yang mandatnya melalui berkat itu diberikan kepada manusia. Itu baik itu artinya karma. Itu firman, itu ucapan sabda Tuhan, dan itu bukan ucapan manusia. Artinya di situ pemberian mandat. Selanjutnya, Martino Parmamo di bagasan akan didebatan pada dasarnya kita sadar kalau rohani debatan tujuh Martino Parmamo dosuli naruh Martino dasarnya cuma satu. Isu apa Bapak Ibu Saudara? Keluarga itu tidak bisa dibangun dengan uang. Keluarga itu tidak bisa dibangun dengan kepintaran. Ya, Fransiskus, aku cuma S1. Ya. Situ sini juga S1. Kau udah S2 kan? Monik juga S1 kan? Ya. Tapi itu tolong dipakai dengan baik dan benar. Bukan berarti gak usah sekolah, bukan. Tapi itu juga nggak bisa jadi jaminan. Jaminan yang pertama jelas kita harus menerima pemahaman dasar dari berdirinya sebuah lembaga keluarga. Fondasinya cuma kasih. Proses selanjutnya pembangunan itu juga dengan kasih. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, membangun keluarga itu ternyata merupakan satu proses panjang. Dalam perjalanan yang di pasar di Batam, Yamu, Imam, Nafas yang di Batam. Tetapi ketika kita memasuki proses perjalanan ini, itu tetap kita akan belajar kepada guru atau profesor kehidupan yang dalam hal ini adalah pemilik kasih yang tidak lain adalah Allah yang mengasihi kita, menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Fondasi berdiri sebuah keluarga hanya satu, kasih dalam Yesus Kristus. Bukan kasih mertua buat, bukan kasih karena Bapak Ibu Saudara baik sama saya jadi baik sih. Bukan begitu.
didapat melalui proses perjalanan hidup kita dan belajar. Kapan? Setiap hari dan sepanjang kehidupan kita. Karena memang keluarga yang baik itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup dan mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika belajar, seperti yang katakan Paulus, ketika mau memasuki tanah perjanjian, ingat, kau dodong aku saja, ikut Jehovah keluar menang. Aku dan seisi rumah kami akan berbakti kepada Allah. Tidak ada sederetan keterangan, sederetan gelar sarjana itu tidak ada. Tidak ada artinya tanpa Yesus Kristus. Bos, becek, profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, nggak ada jaminan. Pendeta, doktor, juga nggak ada jaminan. Tapi hiduplah dalam kasih dan dalam bimbingan dan belajar terus kepada Yesus. Siang malam, jadi kebetulan nggak seperti kita, berapa SKS, MKN, berapa kontraknya, SKS 1 jam, 1 SKS, nggak ada. Sepanjang perjalanan 50 tahun, proses pendidikan masih ada di Batam. Itu banyak ulang 3 lokal pemingguan, ulang 3 lokal pertanyaan, ulang 3 lokal atau pas orang di bagasan, bukan? Saya dokter di sini, kata pasti ajaran luar biasa, mengucap Tuhan di dalam. Ya, Fransiskus, ini acaranya bahasa Indonesia. Fransiskus ngomongin belajar bahasa Batak. We proud as a Batakese. Kita harus bangga karena Tuhan melahirkan kita keluar orang Batak. Itu makanya you ought to know about Batakese. Belajar dan budaya bahasa dan budaya Batak. Ya, keren kok jadi orang Batak. Saya bilang nggak keren. Tuhan mau berkati kok. Nggak ada orang Batak yang tahu. Ya, belajar budaya adat bahasa Batak. Belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena banyak orang Indonesia juga nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Kalau mau meraih masa depan, menguasai satu bahasa asing. Lalu jadi keluarga keren. Bisa komunikasi dengan bangsa lain itu luar biasa. Itu juga bagian dari proses pendidikan. Itu juga proses belajar juga. Karena banyak teman, karena cuma orang Batak, orang Jawa juga perlu. Yang beda sama kita juga perlu. Fransiskus sama Monik juga beda. Keluarga Manado melahirkan dan membesarkan pun jelas latar belakangnya beda. Keluarga situ kayak Monik ya. Tapi saat ini kenapa kalian datang kemari? Alasannya cuma satu. Karena Tuhan yang memberkatimu bersama orang tua, keluarga orang tua kita itu membekali kasih. Itu makanya perjumpaan itu perjumpaan kasih dari dua-dua. Gak ada apa menyatukan dua yang berbeda. Itu makanya mungkin kalau selama ini Fransiskus cuma nonjolin keistimewaannya aja, aslinya nanti besok baru kelihatan nanti. Ya, Fransiskus aslinya lurus, ini masih luarnya. Mulai besok nampak gitu kata orang beda. Makin nampak siapa lurus. Ya, di situ kelebihan dan kekurangannya, di situ keistimewaan dan kelebihan serta kelemahannya juga di situ. Nggak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, kalau kalian sudah disertai dengan kasih, kasih itu adalah mampu menerima kelebihan kekurangan masing-masing. Dan ketika nanti berjalan proses perjalanan keluarga yang baru ini sebagai lembaga, itu gak ada cerita yang enak-enak. Oke, yang enak boleh, tapi perhitungkan yang gak enak. Dan kalau muncul yang gak enak,
Jangan cepat ngadu ya. Dan semua benar ngadu. Itu seperti ngadu itu semua Indomie, rumah-rumah itu. Lebih bagus kau tanya itu daripada tanya sama Indomie. Ya, apa itu? Marhum sama si orang. Ya, yang jelas, ya kan? Siapa aku belum tahu, karena kan bayar di Jakarta kan. Dan juga kami melalui si Francisco, mereka mengalami tuamu, mereka punya masalah yang lain yang mereka pikirkan juga. Melalui itu si Francisco bahas gokil lagi. Kalau itu dia nggak bisa makan, ya orang pun itu keras sampai. Itu proses belajar. Dan itu berjalan terus karena memang Tuhan memberikan lembaga keluarga kepada kita satu saja yang jelas, tidak sekedar supaya Manado terkenal, Buru Turus terkenal, bukan. Di atas itu semua Tuhan mau memperlihatkan anaknya yang dua yang membangun keluarga hari ini. Tuhan mau bicara banyak dan memberkati dia dan siap menghadapi semua persoalan yang ada. Anak Tuhan itu tidak ada kata kalah pada persoalan hidup ini, seberat apapun juga. Karena nanti yang menikmati, yang menerima dia juga, tapi sekaligus siap untuk menerima yang susah juga. Mampu bergumul, mampu berjuang. Ya, tidak sama. Memang tahapan ini memang akan berbeda dengan ketika berada di tengah keluarga orang tua kita, dan akan berbeda dengan tahapan berikutnya yang kalian hadapi dengan semua dan semakin nanti dengan apa sebetulnya kehidupan di sekarang itu. Yang dikira untuk Bapak Guru Karayo aja ini kalau abang ngesukot pikiranmu Bapak lu ngomong apa pikiran kemarin dia lebih ngomong di situ proses belajar. Jadi nggak pakai SKS karena memang mulai di Bapak masuk soal judul ini Psalmeno ini adalah awal kehidupan kita. Kalau ditanya dari mana kita mulai hidup, dari tengah keluarga orang tua kita, dan selanjutnya dari tengah keluarga yang kedua. Itu awal perjalanan hidup kita. Dan pada awal perjalanan hidup kita ini, inilah masa di mana Tuhan memberkati anak-anaknya orang percaya di tengah keluarga. Jadi berkat Tuhan yang terbesar itu di tengah keluarga. Jadi bukan di pasar, bukan di jalanan, bukan di sekolah, bukan di tempat kerja, bukan. Dan kita dipanggil untuk itu. Ketika kita mau belajar dengan setia, terus siang malam memanggil nama Tuhan dan meminta untuk campur tangan apapun yang kalian hadapi. Kita kan nggak tahu nih 1 jam 2 jam ke depan. Kita nggak tahu matahari besok juga tidak tahu. Tapi yang pasti orang percaya itu dibekali oleh iman, pengharapan, dan kasih. Yang 3 ini bisa dipakai, nggak kena inflasi. Jadi nggak kena paceklik ini, kayak beras sudah mau naik nih. Jadi yang 3 ini kalau kalian miliki, ini bisa dipakai kapanpun juga. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain. Kalian berjalan dalam kasih sayang Tuhan. Dan di situ Tuhan meminta kalian membangun rumah tangga yang baru ini. Dan Tuhan memberi mandat setiap hari melalui firman-Nya membimbing kalian untuk mampu menghadapi perjalanan panjang nanti. Mudah-mudahan kalau pengajaran iman kita mengatakan satu kali sampai memati. Bapak terima kasih kalau Engkau sudah berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu.
putra-putrimu ini membangun keluarga yang baru. Mereka datang ke tengah gerejamu untuk menerima berkat hari ini. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sudah menyatakan kasih. Dan kasih-Mu itu juga yang Kau berikan kepada keluarga yang baru ini, agar mereka belajar dengan semangat dan merasa takut kepadamu untuk memenangkan kehidupan ini demi kemuliaan nama-Mu dan berkat yang penuh bagi mereka. Berkati keluarga besar Manalu, berkati keluarga besar Sitorus. Dan bila hari ini kami akan lanjutkan dengan sukacita kami dalam pesta adat, kiranya Tuhan juga berdiri di tengah-tengah kami, supaya kami melihat kuasa kasih-Mu menyertai dan memberkati kami semua secara khusus keluarga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you.
Monica Mirna Agustin Borusitorus yang dikasihi Allah, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai pewaris hidup yang kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, perselingkuhan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Fransiskus Manalu, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Monica Mirna Agustin Borusitorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Monica Mirna Agustin Borusitorus, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Fransiskus Manalu menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta kalian berjabat tangan bahwa firman Tuhan di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mendengar pujian dari Masuk dan Family. Di Duloma Parada dua sarung mahita dulu pasar ton Dramata. Ya puji syukur pada Tuhan memberkati kita boleh berjalan dengan
itu menjadi bekal untuk kliennya dalam menjalani rumah tangga, karena tantangan akan dihadapi. Ini masih awal permulaan, tapi kami berdoa semua dan juga tadi jemaat melalui kor puji-pujian itu semuanya doa supaya rumah tangga kalian diberkati Tuhan. Ini ada kenang-kenangan Alkitab, bukan untuk dipajang tapi untuk dibaca bersama untuk bekal dalam menjalani kehidupan kalian berumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat. Sekarang acara khusus dari mempelai.
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmatok mahita di tangan Ali Amanami. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Berbahagia